Halo guys, balik lagi di channel Bang Onip, channel yang bahas alur komik. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video Against the God part 13. Setelah Yunce kembali menutup lukanya dan memasukkan parasit ke dalam tubuh Kaisar, ia tidak mengeluarkan parasit tersebut. Soalnya parasit ini sudah menggerogoti tubuh Kaisar. Jika saja parasit ini dikeluarkan dari tubuhnya, Kaisar akan mati. Intinya tuh parasit ini berbagi hidup atau jantung Kaisar lah. Dan Yunce memperkirakan bahwa orang yang berani melakukan tindakan seperti ini kepada Kaisar adalah orang terdekat yang pernah memberikan luka di dada kiri Kaisar. Kaisar dan Sueruo langsung mengingat kembali tentang kejadian 3 tahun yang lalu. Waktu itu Kaisar sangat kedinginan. Dr. Qiu Hong menyarankan untuk diambil darah dingin Kaisar. Kalau tidak dilakukan penanganan seperti itu, maka Kaisar akan mengalami gejala serius. Kaisar tak habis pikir atas tindakan Dr. Qiu Hong yang ia percayai penuh malah mengkhianati dirinya. Itu semua peran dalam pertikaian kerajaan Bluen. Kemudian pelayan melaporkan bahwa ada tamu dari Heavenly Sword Villa. Kaisar menyuruh Sueruo dan Yunce mewakili untuk menyambutnya. Sebelum mereka pergi, Kaisar meminta mereka agar menjaga rahasia ini dan tidak mengambil tindakan gegabah. Di situ mereka menyambut putra dari Heavenly Sword Villa. Putra tertua bernama Ling Yun, putra bungsu Ling Ji. Ternyata Ling Yun ini teman lama Sueruo yang sudah lama tak berjumpa. Tiba-tiba Ling Ji melontarkan pertanyaan. Kakak benar-benar cantik. Maukah Tuan Putri menikah denganku? Bentar lagi aku berumur 16 loh. Ling Yun yang malu atas kelakuan adiknya, ia menariknya ke belakang. Namun Yunce langsung aja memegang tangan Sueruo. Hei bocah, sebaiknya kau menyerah saja, karena Tuan Putri sudah milikku. Namun bukannya malah takut digertak oleh Yunce, Ling Ji ini menonton duel di situ juga. Ling Ji ini meskipun tergolong lebih muda dari Yunce, tapi kekuatannya berada di atas Yunce. Di sini Yunce ingin mengganti metode bertarung mereka, karena di dalam istana bukan tempat yang tepat bagi mereka untuk bertarung. Dan tempat ini adalah tempat penting di ibu kota. Yunce menyarankan untuk menggunakan ini jika Ling Ji menyerang dalam 3 serangan, dan sebaliknya Yunce akan memblokir 3 serangan darinya. Jika Yunce tak bisa menghentikan serangannya, maka Ling Ji berhak menikahinya. Dan jika Yunce bisa menahan serangannya, maka Ling Ji akan menjadi adik laki-laki Yunce. Lalu Ling Ji menyetujui perjanjian tersebut. Pertandingan pun dimulai. Serangan pertama dari Ling Ji mampu ditahan oleh Yunce. Serangan kedua pun dilancarkan. Dan lagi-lagi Yunce bisa memblokirnya. Di situ Ling Ji dibuat keheranan dengan kemampuan Yunce. Dan serangan terakhir, Ling Ji mengeluarkan serangan andalannya. Pedangnya melayang dengan sendirinya menuju ke arah Yunce. Namun Yunce berusaha keras menghentikan serangannya dengan kekuatan penuhnya. Tapi Yunce terpental. Di sini sebelum Yunce terlempar, ia berhasil mengembalikan pedang Ling Ji. Beberapa menit kemudian Yunce bangun dari istirahatnya. Hei bocah, aku telah memblokir serangan ketigamu juga. Di sini ia berhasil memenangkan pertandingan.
Dengan sportifnya, Lin Ji mengakui kekalahan dan bersedia menerima sebagai kakaknya. Setelah menyaksikan kekuatan Yunce, Lin Ji ini benar-benar mengaguminya, sampai lupa niat awal kedatangannya ke Blue Wen. Di situ, Ling Yun mengingatkan adiknya dan menyampaikan ke mereka berdua bahwa kedatangannya mengantarkan undangan turnamen bela diri. Setelah menyampaikan undangan, mereka berpamitan untuk pergi. Di sini, Yunce beristirahat memulihkan energinya. Ia meminta Suwiro kembali menemani ayahnya. Tidak perlu menunggunya. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah berasa cukup istirahat, Yunce menuju kediamannya. Setengah perjalanan Yunce, ia merasa ada yang mengikutinya. Kemudian Yunce melanjutkan perjalanannya ke tempat sepi. "Keluarlah kalian," kata Yunce. "Aku tidak menyangka kau mencarikan tempat yang bagus." Sebetulnya ia membawa ke sini tujuan sebenarnya adalah memancing musuhnya agar membunuh mereka gak diketahui orang. Sedikit info, mereka ini Sui Lang peringkat 7 dan Feng Beiyi peringkat 36, kelompok dari Murongyi. Kalau kalian lupa dengan Murongyi, bisa tonton kembali di part 12. Lanjut ke ceritanya. Kemudian Yunce melompat ke atas. Dengan pedenya Sui Lang, ia melawan Yunce sendirian. Serangan pun terjadi oleh kedua belah pihak. Tak disangka Sui Lang langsung jatuh. Saat pandangan Beiyi teralihkan tertuju oleh Sui Lang, Yunce sudah bersiap-siap akan menghantam Feng Beiyi dengan pedangnya. Refleks yang bagus, Feng Beiyi menahan serangan Yunce. Berasa ia nggak bisa menahan terlalu lama, ternyata Feng Beiyi memanggil pengawalnya yang langsung saja menyerang Yunce. Merasa tidak aman, Yunce cepat mundur menjaga jarak. Tapi yang pasti, Yunce merasakan perbedaan kekuatan yang begitu besar. Pengawal Feng Beiyi tak mau melepaskan buruannya, ia menyerang kembali. Tapi saat tangan pengawal tersebut akan mencengkram leher Yunce, tiba-tiba pengawal tersebut langkahnya terhenti. Yaps, dia membeku. Lalu Yunce menghancurkannya. Itu ulah Nona Yuchan yang bersembunyi menjaga Yunce. Berkat bantuan Nona Yuchan, nyawa Yunce terselamatkan. Kemudian ia beranjak pergi. Di sini, Yunce membersihkan para sampah yang tersisa. Ia membuat skenario mengadu domba. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Terlihat Yunce telah selesai membeli perlengkapan bahan obat. Di perjalanan, ia mendengar si A dan si B mulai berperang. Yunce yang mendengar itu tertawa jahat karena rencananya berjalan baik. Sesampai ke kediamannya, ia membuat pil dengan Sky Potion Pot. Ia mampu meracik beberapa obat tanpa tungku. Keberhasilannya membuat Nona Yuchan mengakui kemampuannya. Ia tidak menyangka ada murid yang mempunyai kemampuan alkimia seperti itu. Beberapa menit kemudian, Suiruo datang menemui Yunce. Di sini, Yunce sudah memutuskan akan berpartisipasi mengikuti turnamen dan berpamitan akan pergi dalam 6 bulan atau setengah tahun untuk menjadi lebih kuat lagi. Dimulailah perjalanan Yunce dan ditemani Nona Yuchan. Tujuan ia sekarang ini tempat binatang buas. Beberapa hari pun kemudian, diperlihatkan Yunce sudah banyak mengalahkan binatang buas dan kekuatannya juga telah meningkat pesat. Tapi ia merasa melawan binatang buas masih sangat sulit. Tiba-tiba burung elang menyerang Yunce. Di saat elang tersebut mencakar dadanya, kalung Yunce ikut terbawa oleh elang. Kemudian elang itu kabur dari tempat tersebut.
Yunce meminta tolong kepada Nona Yuchan agar mengajarnya. Kalung tersebut sangat berharga bagi Yunce, karena satu-satunya yang bisa membantu menemukan orang tuanya. Setelah beberapa jam dalam pengajarannya, terlihat elang itu sudah mulai kelelahan. Namun, di depan mereka sudah ada sepasang naga yang siap menghadang mereka. Sepasang naga tersebut berada di Heavenly Mystic, yang tak mungkin Yunce hadapi. Ia dijatuhkan untuk mencari kalungnya. Maka dari itu Nona Yuchan menghadapi naga tersebut. Setelah jatuh dari atas, ia mendapati elang tersebut sudah tak berdaya. Dengan gampangnya, Yunce mendapatkan kalungnya kembali. Di sini, naga ini mengira mereka akan mengambil harta karun Dragon God. Meskipun Nona Yuchan sudah menjelaskan beberapa alasan, naga tersebut tetap tidak mempercayainya. Lalu naga itu menyerang Nona Yuchan. Merasa tak ada cara lain untuk menghindar, Nona Yuchan menghadapi mereka berdua sekaligus. Serangan demi serangan pun terjadi oleh ketiga belah pihak. Di saat Nona Yuchan mencapai batas kekuatannya, ia menggunakan teknik terlarang, dan ia berhasil membunuh salah satu naga tersebut. Kemudian Nona Yuchan jatuh. Ia sudah menghancurkan pembuluh darahnya. Yunce segera menangkapnya. Ia meminta tolong Jasmine segera membereskan yang satunya lagi. Dengan satu gerakan, naga itu terbelah menjadi dua. Yunce membawa Nona Yuchan ke tempat lebih aman. Meskipun tadinya Nona Yuchan setengah langkah menuju Emperor Mystic, ia sekarang tak berguna lagi, menjadi orang biasa tanpa kekuatan. Namun, meskipun medis Yunce luar biasa, itu tak dapat menyelamatkannya. Tiba-tiba, "Hai anak muda, siapa kau?" "Dragon God." "Jangan takut, aku tidak menyakitimu. Perlu kalian tahu, Dragon God ini kepala para dewa dan binatang di masa lalu." Di sini, Dragon God menyarankan Yunce melewati semua ujian darinya. Jika berhasil melewati semua ujian, itu akan berdampak baik pada diri sendiri dan juga bisa menyelamatkan Nona Yuchan, tapi juga bisa menerobos Emperor Mystic. Tanpa pikir panjang, Yunce menerima ujian darinya. Kemudian mereka masuk ke tempat ujian. Tapi ujian mereka berdua akan 2 kali lipat lebih sulit jika dimasuki berdua. Ujian pun dimulai. Awal pertama, ia menghadapi Dragon Rock Warrior tanpa kesulitan. Beberapa hari berlalu. Di sini, Yunce kesusahan menghadapi para musuh yang terus berdatangan. Karena jumlah musuh per gelombang akan dilipatkan ganda, tapi beruntungnya Yunce memiliki pedang Overlord. Ia bisa menyapu bersih dari segala arah. Sekarang ini Yunce berusaha keras sampai gelombang terakhir. Di sini, Yunce memasuki gelombang terakhir. Ia bertarung sambil menggendong Nona Yuchan. Di saat fokus bertarung, Yunce terkena panah dari berbagai arah. Di saat kondisi terdesak, ia mencoba menggabungkan teknik api phoenix dan pedang Overlord. Yaps, itu berhasil, bisa menghancurkan para musuh. Yunce diberi waktu istirahat sekitar 1 menit sebelum ia menghadapi bos ujian pertama. Bos ini Dragon Rock Warrior, level 5 Spirit Mystic. Dan berakhir sudah video kali ini. Stay tune di channel Bang Ondip. Bye bye.